Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita lanjut ke materi ya. Materi kita hari ini yaitu tentang sholat sunnah berjamaah. Masih tentang seputar sholat sunnah ya. Nah, pekan kemarin kan kita membahas tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara munfarid dan juga bisa dilakukan secara berjamaah. Nah, kali ini kita akan membahas yang sholat sunnah yang dilakukan harus berjamaah. Apa saja? Yang pertama, sholat Idul Fitri. Pasti kalian sudah pernah melakukannya ya. Sudah sangat familiar. Nah, apa itu sholat Idul Fitri? Nah, sholat Idul Fitri yaitu sholat sunnah yang dilakukan ketika hari raya Idul Fitri ya pastinya. Pada tanggal berapa kira-kira anak-anak? Pada tanggal 1 Syawal. Nah, sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Hukum melakukannya yaitu sunnah mu'akkad. Apa sunnah mu'akkad? Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya, sudah kita bahas. Sunnah mu'akkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, id artinya kembali, fitri artinya berbuka atau tidak lagi berpuasa. Jadi, dengan hari raya Idul Fitri ini, kita kembali dihalalkan untuk berbuka, makan atau minum ya di siang hari, yang selama di bulan Ramadan itu kita dilarang. Seperti itu nggih. Nah, cara melakukannya bagaimana? Mungkin kalian juga sudah bisa ya melakukan sholat Idul Fitri. Nah, yang pertama pasti niat. Nah, imam memimpin sholat Idul Fitri. Yang kedua, pada rakaat pertama setelah membaca doa iftitah, nah lalu bertakbir 7 kali ya, sambil mengangkat tangan 7 kali. Nah, itu di sela-sela takbir kita juga disunahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, yang artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tiada Tuhan selain Allah dan Allah maha besar. Nah, setelah takbir 7 kali, kita membaca surat Al-Fatihah ya. Lalu membaca surat yang ada di dalam Al-Quran. Lanjut sampai sujud dan bangkit ke rakaat kedua. Nah, takbirnya sebanyak 5 kali. Lalu membaca Al-Fatihah dan surat dalam Al-Quran sampai dengan salam. Nah, setelah sholat Idul Fitri, khatib mengumandangkan khutbah 2 kali. Yang pertama dibuka dengan 9 takbir, 9 kali takbir, dan khutbah kedua dibuka dengan 7 kali takbir. Nah, ada sunnah-sunnahnya ketika kita sebelum melakukan dan sesudah melakukan sholat Idul Fitri ya. Apa sunnahnya? Apa yang dianjurkan? Yang pertama, memperbanyak mengucap takbir. Nah, selama kita menuju ke masjid atau berada di dalam masjid sambil menunggu sholat, nah kita disunahkan untuk memperbanyak mengucap takbir. Nah, yang kedua, mandi ya, mandi. Kita disunahkan untuk mandi sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang terbaik. Nah, pakaian yang terbaik ini tidak harus baru ya anak-anak. Pakaian yang suci, pakaian yang terbaik lah. Yang keempat, memakai wewangian secukupnya, jangan berlebihan. Nanti dapat menyebabkan kurang khusyuk ya sholatnya, yang orang di sampingnya nanti keganggu dengan minyak wangi yang kita pakai. Jadi kita memakainya secukupnya saja.
Yang kelima, makan sebelum sholat Idul Fitri. Lalu mengucap selamat dan bersalaman untuk saling memaafkan lahir dan batin. Nah, yang ketujuh juga disunahkan mengambil jalan yang berbeda sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri. Tujuannya agar bertemu dengan orang yang berbeda pula dan untuk saling bersilaturahmi. Seperti itu, nggih. Nah, selanjutnya sholat Idul Adha. Nah, ini baru sebulan yang lalu ya, kurang lebih sebulan yang lalu kita rayakan ya sholat Idul Adha. Nah, apa sholat Idul Adha? Dan kapan dilakukan sholat Idul Adha? Nah, sholat Idul Adha yaitu sholat yang dilakukan ketika Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Pada tanggal berapa anak-anak? Ya, pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang bertepatan dengan ibadah haji ya di Tanah Suci. Hukum melakukannya yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, tata caranya juga sama ya. Tata caranya sama dengan saat kita melakukan sholat Idul Fitri. Bedanya hanya di niat dan tanggal pelaksanaannya. Kalau sholat Idul Fitri tadi tanggal 1 Syawal, nah sholat Idul Adha ini tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sunnah sebelum dan sesudah sholat Idul Adha sama ya, memperbanyak mengucap takbir, mandi, menggunakan pakaian yang terbaik, memakai wewangian secukupnya. Nah, tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Nah, tadi kan waktu sholat Idul Fitri kan kita disunahkan untuk makan ya sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Nah, kalau sholat Idul Adha ini makannya kita sesudah melakukan sholat Idul Adha. Jadi sebelum sholat Idul Adha itu kita disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Lalu disunahkan mengambil jalan yang berbeda sebelum dan sesudah sholat Idul Adha. Ya, lanjut. Sholat kusuf. Sholat kusuf ini sholat gerhana matahari. Nah, kapan dilakukan sholat gerhana matahari? Ya, waktu terjadi gerhana matahari sampai dengan matahari tampak seperti semula ya. Nah, ketika terjadi gerhana matahari, nah jamaah kumpul di masjid. Kemudian salah satu dari jamaah tersebut menjadi muadzin untuk menyerukan panggilan sholat. Nah, sholat gerhana matahari dilakukan secara berjamaah dengan dipimpin oleh imam. Nah, cara melakukannya bagaimana? Yang pertama, berniat melakukan sholat kusuf. Yang kedua, takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Lalu membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang ya. Lalu ruku. Nah, ruku ini agak dipanjangkan ya, agak lama dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. Lalu iktidal dengan mengucap samiallahu liman hamidah. Lalu dilanjut membaca Al-Fatihah lagi dengan membaca surat yang ada di Al-Quran. Nah, surat ini lebih pendek dari surat yang pertama. Lalu kembali melakukan ruku yang panjang lagi dengan membaca tasbih yang banyak. Nah, jadi satu rakaat itu ada dua kali ruku. Seperti itu nggih. Lalu setelah ruku kita iktidal, lalu sujud seperti biasa. Nah, agak dipanjangkan juga sujudnya. Lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Nah, lalu bangkit rakaat kedua. Nah, sama ya, rakaat kedua dengan rakaat pertama ada 2 kali ruku. Jadi kan sholat gerhana ini dilakukan 2 rakaat ya. Nah, jadi ada 4 kali ruku dalam 2 rakaat tersebut. 2 rakaat sholat gerhana.
Nah, pada sujud terakhir itu dianjurkan untuk memperbanyak tasbih pula. Nah, setelah selesai sholat, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah yang pesannya bahwa gerhana itu merupakan suatu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang sholat khusuf. Nah, sholat khusuf ini sholat gerhana bulan. Tadi kan pakainya huruf kaf, sholat kusuf. Nah, sholat kusuf itu sholat gerhana matahari. Kalau sholat khusuf itu sholat gerhana bulan. Pakainya huruf kho. Nah, huruf kho untuk sholat gerhana bulan. Nah, sholat yang dilakukan ketika terjadi gerhana bulan. Nah, waktu pelaksanaannya saat terjadinya gerhana bulan ya, sampai bulan tampak seperti semula. Cara pelaksanaannya sama ya, dengan 2 rakaat dan 4 kali ruku, sama seperti sholat gerhana matahari ya, yang membedakan hanya niat dan waktu pelaksanaannya. Nah, jadi ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, kita disunahkan untuk melakukan sholat gerhana, karena gerhana ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita disunahkan untuk melakukan sholat seperti itu. Nah, lanjut sholat istisqa. Nah, sholat untuk memohon hujan saat terjadi kemarau yang berkepanjangan dan sehingga kita sulit ya mendapat air. Nah, umat Islam itu dianjurkan untuk atau disunahkan untuk melakukan sholat istisqa untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, nah, dan berdoa agar segera diturunkan hujan. Nah, itu ya, sholat istisqa yaitu sholat yang dilakukan untuk memohon diturunkannya hujan. Nah, adapun salah satu sebab kekeringan itu ya terjadi karena ulah manusia ya, karena sering maksiat, sering serakah dan merusak lingkungan. Pohon-pohon ditebangi, tidak menanam lagi gitu loh. Nah kan jadi gersang, lalu ya kekeringan seperti itu. Nah, sebelum sholat istisqa diharapkan untuk bersedekah atau bertaubat, berpuasa selama 3 hari berturut-turut untuk mensucikan hati. Nah, jadi sebelum pelaksanaan sholat istisqa itu, masyarakat sudah dihimbau terlebih dahulu. Nah, misal hari besok ya, hari Ahad misal. Nah, hari Ahad itu akan diadakan sholat istisqa. Jadi 3 hari sebelum hari Ahad itu, jadi hari apa? Hari Kamisnya itu sudah atau Rabunya itu sudah diberitahu bahwasannya hari Ahad akan diadakan sholat istisqa. Nah, jadi masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan bersedekah, dengan bertaubat, ataupun berpuasa ya. Nah, pada hari keempat semua masyarakat muslim pergi ke tanah lapang yang akan digunakan untuk sholat istisqa, seperti itu. Nah, cara pelaksanaannya ya tidak didahului adzan dan iqamah, cukup dengan seruan as-sholatu jami'ah. Mari sholat berjamaah. Lalu sholat sunnah dilakukan seperti 2 rakaat ya, membaca Al-Fatihah sampai dengan salam. Nah, setelah salam dilanjut khutbah oleh khatib. Khutbah pertama dimulai dengan istighfar 9 kali dan khutbah yang kedua dengan 7 kali istighfar. Nah, dalam khutbahnya khatib menganjurkan para jamaah untuk beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu nggih sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah berjamaah. Ya, selanjutnya
hikmah melakukan sholat sunnah, baik sholat sunnah munfarid ataupun sholat sunnah berjamaah. Apa saja hikmahnya? Yang pertama yaitu disediakan jalan keluar dari permasalahan dan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, menyempurnakan sholat fardu. Yang keempat, menumbuhkan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kelima, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah ya, atas berbagai karunia yang sering kurang kita sadari ya. Mungkin Allah sudah memberikan banyak sekali karunia yang diberikan kepada kita, seperti kita bisa melihat, bisa bernafas dan mendengar, dan masih banyak karunia yang Allah berikan pada kita. Nah, kita harus mensyukuri itu dengan salah satunya melakukan sholat sunnah. Dan yang terakhir, hidup terasa nyaman dan tentram ya. Nah, itu tadi di antara hikmah sholat sunnah. Nah, jadi apa sih manfaat dari pembelajaran sholat sunnah ini? Tujuan pembelajarannya apa? Nah, tujuan pembelajarannya itu agar kalian mampu memahami atau mampu juga menjelaskan cara melakukan sholat sunnah, dapat memahami sholat sunnah, baik sholat sunnah berjamaah maupun sholat munfarid, dan cara melakukannya. Nah, tidak hanya itu, kalian juga harus diharapkan mampu mempraktikkan sholat sunnah berjamaah ataupun sholat sunnah munfarid ya. Nah, sholat sunnah munfarid itu kalian bisa praktekkan ya di rumah karena dilakukan sendiri ya. Jadi misal kalian bisa melakukan sholat duha di pagi hari, sholat tahajud di sepertiga malam, sholat witir, sholat rawatib ketika mau sholat fardu ataupun sesudah sholat fardu ya. Nah, harapannya kalian mampu mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu nggih. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar bisa, atau bisa WA ke saya, atau bisa ditanyakan di grup WA. Nah, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya rasa itu ya cukup pembelajaran kita materi tentang sholat sunnah. Nah, bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.